sahabat film, selamat sore. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Ketemu lagi sama saya Permatasari Harahap di acara Ngobras, Ngobrol Asik dan Santai. Dan hari ini sangat spesial loh sahabat film. Kenapa? Karena kita akan membahas premier layar Indonesiana, yaitu 10 film hasil kompetisi produksi film 2021 yang telah selesai diproduksi. Dan film-film ini akan tayang premier di Jogja Netflix Film Festival atau JAF ke-16 dan juga akan ditayangkan di Indonesiana TV. Akan ngobrol sama siapa aja ya kita sore hari ini? Nah, pastinya ini semuanya asik-asik narasumnya. Di sini juga nanti ada dari Kemendikbudristek RI, yaitu Dirjen Kebudayaan Bapak Hilmar Farid, lalu juga ada Direktur Perfilman, Musik dan Media Bapak Ahmad Mahendra, lalu juga ada Direktur JAF, Mentor, dan 10 kelompok terpilih Kompro 2021 serta Koordinator Utama Indonesiana TV. Namun sebelum kita mulai, saya akan bacakan terlebih dahulu tata tertib dalam kegiatan hari ini. Berikut adalah tata tertibnya. Peserta diwajibkan untuk mencantumkan nama sesuai identitas dan kota domisili, lalu dilarang makan, minum, dan merokok selama mengikuti acara. Peserta berpakaian rapi dan sopan, bersedia menyalakan video selama mengikuti acara, lalu juga berada di tempat dengan suasana yang tenang dan pencahayaan yang cukup. Disarankan menggunakan headset, lalu matikan mikrofon on Zoom atau dalam keadaan mute saat tidak dibutuhkan, lalu semua pertanyaan disampaikan melalui kolom chat. Baiklah sahabat film, Kompro Film Pendek adalah program kompetisi produksi film pendek 2021 bertemakan dinamika kebudayaan Indonesia yang diselenggarakan oleh Direktorat Perfilman, Musik dan Media, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mendukung kreativitas anak muda di bidang perfilman dan tumbuhnya generasi baru perfilman Indonesia. Di sini sudah hadir bersama kita Direktur Perfilman, Musik dan Media Bapak Ahmad Mahendra. Halo, selamat sore Pak Ahmad Mahendra. Sore Mbak Ai, apa kabar? Sehat Pak. Nah, beliau ini, Pak Ahmad Mahendra ini merupakan direktur pertama semenjak direktorat ini dibentuk. Dan beliau mengembangkan ekosistem musik tradisi Nusantara melalui berbagai program. Di antaranya Limtara, Namci, dan Festival Musik Tradisi, dan pendiri Lembaga Manajemen Kolektif Musik Tradisional Tradisi Nusantara maksud saya 2021, dan juga pelopor program Kita Cinta Lagu Anak atau KILA. Hai Pak Ahmad Mahendra, sebelum kita ngobrol nih, saya ingin mengucapkan selamat dulu karena 10 cerita pendek yang terpilih sudah menyelesaikan produksi filmnya, dan sebentar lagi akan premier dalam Festival JAF dan juga akan tayang di Indonesiana TV. Selamat untuk semuanya. Yeay. Oke, saya mau tepuk tangan semuanya. Ini keren-keren hasilnya 10 film ini. Nah, dengan adanya ini Pak Mahendra, apa harapan Pak Mahendra dengan penayangan 10 film terbaik di Kompro 2021 dalam JAF kali ini? Ya, saya nyapa dulu nih teman-teman semuanya yang hadir di sini nih. Kemudian ada selain Mbak Ai, kan ada Mas Siva, ada Mas Arfan, kemudian ada Mbak Eni yang selaku pengelola Indonesiana TV yang di kami juga. Jadi betul sekali harapan kita. Yang pertama senang sekali karena saya juga mengikuti proses salah satu proses produksinya gitu Mbak Ai di waktu itu di Jogja gitu dan seru sekali gitu. Kemudian kami juga mendapatkan cerita-cerita yang luar biasa gitu. Kami juga sempat ke Pontianak waktu itu juga ketemu komunitasnya, dan di Pontianak kan ada dua. Jadi ini menjadi catatan penting kita. Pontianak penting nih kayaknya juga jadi salah satu yang mulai menggeliat selain yang di berbagai daerah yang di antara 10 itu. Tapi pasti banyak lagi yang dari 352 itu sebetulnya banyak sekali yang ini. Nah, yang harapannya tadi adalah gala primer ini harapannya adalah sebelum terbaik yang akan ditayangkan di JAF, tentu kita senang sekali. Kita tahu JAF, siapa sih JAF? JAF itu siapa? Tahu. Ya, semua orang tahu gitu ya. Salah satu festival yang sangat penting yang diinisiasi oleh komunitas kita atau ini terutama ada direkturnya Mas Siva gitu. Jadi
ini sudah nggak perlu diragukan lagi. Jadi saat kita bisa terhubung dengan JAV, bisa dikurasi, kemudian bisa akan tayang di JAV di tahun 2021, itu luar biasa. Jadi ini kesempatan kesempatan kepada 10 film ini sehingga bisa masuk di JAV itu menurut saya sesuatu banget gitu ya, terutama untuk seniman-seniman. Nah, kita juga ingin kompro kita Mbak Ai, kompetisi film pendek ini menjadi ekosistem. Jadi ekosistem, jadi tidak hanya pemerintah, tidak hanya dalam upaya untuk seniman-seniman muda, untuk wadah, tapi juga kita ingin ini menjadi peningkatan kapasiti mereka juga gitu nanti ke depannya. Jadi kita sedang membangun platform, membangun skema bagaimana kompro ini juga bisa terhubung dengan segala festival walaupun untuk pemula gitu ya. Tetapi karena kami juga nanti akan kelanjutannya dan sebagainya. Jadi kompro ini menjadi sangat penting sih Mbak. Dan ini senang sekali sudah akan masuk di JAS. Kita tahulah udah gitu sih. Semua orang yang suka film tahu JAV seperti apa, ya kan? Apalagi direkturnya ada di sini, nanti kita akan ngobrol-ngobrol langsung sama direktur JAV. Oke, Pak, ini selain 10 film ini akan diputar perdana di JAV, film ini akan ditayangkan di mana nantinya? Yang pasti di Indonesia TV. Kami kan sekarang punya, nanti Mbak Heni akan menceritakan gitu, Kemdikbud sudah di launching di tanggal 3 September. Nanti juga ke depan Indonesia TV juga yang sekarang kan ada di IndiHome gitu ya. Di IndiHome nanti ke depan juga akan dibuka ke luar negeri, kan akan di subtitle dan kemudian juga akan masuk di hotel-hotel, masuk di KAI, masuk di itu sedang dirancang ya, sedang dirancang semuanya untuk di Indonesia TV. Jadi ini salah satu wadah juga untuk kalau pengen mention punya karya, mention aja di Instagram kita ataupun di YouTube kita atau apa, nanti akan dikurasi sendiri. Jadi nggak perlu ngirim proposal juga bisa. Itu Indonesia TV. Jadi selain Indonesia TV, yang pasti Indonesia TV, tapi juga teman-teman pasti akan lari ke festival-festival ya. Itu juga dipersilahkan. Moga-moga. Tapi yang pasti Indonesia TV lah. Gitu. Oke. Berarti selain tayang perdana di JAV, lalu juga akan tayang di Indonesia TV, dan nantinya itu juga Indonesia TV sebagai wadah untuk teman-teman yang punya karya bisa di-tag aja ke sana gitu ya, bisa untuk dimasukin karya ke sana tanpa harus ada proposal lagi, benar? Iya. Ya, nanti kalau itu akan dikurasi dan masuk, kemudian akan kita hubungi, kemudian ya pasti akan ada deal ya gitu, kompensasi, akan perjanjiannya dan sebagainya. Ya. Wah, asik nih, berarti teman-teman semuanya filmmaker nih yang pemula gitu ya, punya kesempatan juga untuk bisa ditayangkan karyanya nantinya, tapi nanti tetap lewat tahap kurasi dulu ya. Pasti. Diseleksi dulu pasti ya, nggak mungkin asal tayang aja di Indonesia TV. Sesuai standar kita, Mbak. Ya, tapi kita bisa memasukkan itu colek-colek aja Indonesia TV tanpa harus buat proposal terlebih dahulu. Baiklah, Pak. Kompro 2021 ini kan merupakan wujud komitmen nih dari Direktorat Perfilman Musik dan Media untuk menumbuhkan sinias-sinias baru perfilman nasional. Ada nggak sih Pak program-program lain yang bisa diakses oleh teman-teman filmmaker lainnya nanti di sini? Ya, yang pertama kalau ini kan memang kompro akan kita perkuat gitu ya Mbak ya. Ke depan bahkan yang tidak masuk kan akan direncanakan. Ya kemarin ikut 352, yang tidak masuk kan akan ada pelatihannya, akan ada workshopnya untuk lebih meningkatkan sehingga bisa ikut lagi gitu ya untuk di kompro. Itu perlu penting. Kemudian yang kedua, selain program kita yang di Kompro adalah kita punya sebetulnya Indonesia Film. Tapi ini untuk lebih yang sudah lumayan gitu ya. Karena kan kita setahun akan ada ini program inkubasi yang sekarang lagi open call ya, kalau nggak salah Mbak Malina ya, open call untuk yang akan ikut gitu. Kita juga akan memilih karena kan harus ikut selama setahun karena dimentori oleh Hollywood Mbak. Tapi kita lebih keren banget. Iya, setahun. Jadi nanti wujudnya adalah skenario naskah yang kemudian kita juga punya proyek itunya. Jadi film fiksi layar lebar ya. Akan bentuknya skenario. Mas Arfan juga ada di sini, mungkin bisa bercerita juga, kan salah satu peserta juga gitu. Ya, Pak. Nah, nanti kita juga punya proyek marketnya gitu yang di Indonesia Film ini gitu. Jadi kita keren banget.
Serius Pak, ini 1 tahun dan juga nanti itu Hollywood juga. Ya. Wow. Wah, keren banget. Jadi di sini ada Indonesiana TV dan nanti juga akan ada Indonesiana Film gitu ya. Ih, keren. Kalau kayak gini para sahabat film yang sedang bergabung di sini makin ini dong berbinar-binar. Ih, ternyata banyak sekali program yang menarik dari sini. Oke, baiklah. Pak, tapi mungkin ini kalau pertanyaan saya yang ini mungkin tadi sudah terjawab ya oleh Bapak ya. Apakah nantinya 10 film terbaik yang dari Kompro 2021 ini boleh ikut festival baik itu di dalam ataupun luar negeri? Tadi sudah terjawab nggak sih? Berarti sudah boleh ikut festival lainnya? Boleh Mbak, malah kita dorong karena ini nanti kita bantu malah. Apalagi ada Mas Siva yang sudah pengalaman, Mas Arfan gitu ya. Yang saya pikir sudah punya pengalaman ke luar negeri. Kayak ini cocok nih kayaknya ke festival A, ke Busan, atau mungkin ke Singapura internasional yang masih itu Seoul atau apa gitu, Osaka Asian Film Festival contohnya. Nah ini kan mungkin Mas Siva lebih paham, oh ini kayaknya cocok dikirim aja, coba perkara masuk atau tidak kan yang penting kan usaha. Tapi kita boleh diperbolehkan gitu, dan kedepannya itu menjadi skema kita juga gitu ya, bahwa ini biar kita juga Kompro ini bisa hadir juga di festival-festival film di internasional gitu. Kita kan ikut bangga nggak kalau Indonesia makin banyak yang masuk di seperti tahun ini kan ada Yuni menang, ya kan kita siapa yang nggak bangga, Yuni menang, seperti Denda menang. Kan gitu ya. Itu mungkin tahun ini Yuni menang, tahun depan Syara juga menang. Jadi Yuni Syara menang bertahun-tahun. Saya garing banget. Tapi kita berharap semuanya berarti tidak menutup kemungkinan para sinias muda ini, 10 filmmaker ini boleh mendaftarkan atau mengikuti karyanya di festival film baik itu dalam maupun luar negeri. Siapa sih yang nggak bangga kalau mereka bisa masuk, apalagi bisa menang gitu ya Pak ya? Ya, betul. Nah, tapi kira-kira tahun depan akan ada lagi nggak Kompro film pendek, Pak? Apa temanya nanti kategorinya akan berbeda gitu? Nah, kalau saya pastikan kalau tahun depan pasti ada. Karena ini karena kita justru ini akan menjadi membangun ekosistemnya sendiri gitu ya. Skema, jadi ini sangat penting untuk kita sebagai melaksanakan tusi kami Mbak Ai, Direktorat Perfilman Musik dan Media ini. Jadi ini akan ada terus gitu ya, selama memungkinkan akan ada terus, selama mungkin saya ada juga Kompro ini dipastikan pasti ada gitu. Pasti ada ya, dia mungkin berhenti stuck sampai di sini, pasti akan ada kelanjutannya gitu ya. Oke, berarti tadi yang dikatakan oleh Pak Mahendra selaku Direktur Perfilman Musik dan Media tadi juga dikatakan bahwa 10 film ini nantinya akan ditayangkan di JAV secara perdana, lalu juga akan tayang di Indonesiana TV. Dan kalau kalian yang punya proyek film-film gitu kan, mau tayang di Indonesiana TV juga boleh, tinggal colek-colek aja, nggak perlu ada proposal lagi. Dan nanti juga tadi Pak Mahendra juga mengatakan ada Indonesiana Film yang bekerja sama dengan Hollywood ya Pak, selama 1 tahun. Ya, mentornya adalah dari Hollywood, yang ini berjasa selama 1 tahun. Wow, itu keren banget menurut saya, dan kita berharap nantinya tahun depan juga akan ada Kompro film pendek dengan kategori-kategori yang lebih banyak dari yang sekarang ya Pak ya. Siap. Ya, semoga tahun depan saya ikutan ya Pak. Ayo monggo baik. Baiklah, terima kasih Pak Mahendra. Ya, siap. Atas informasinya. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi setelah ini ya Pak ya. Ya, siap. Baiklah, sahabat film Kompro 2021 ini saat dibuka menerima proposal ide cerita sebanyak 350 dari berbagai daerah di Indonesia. Dan seleksi proposal sangat ketat karena banyak proposal yang menawarkan ide dan gagasan cerita yang menarik tentunya. Setelah melalui serangkaian proses seleksi mulai dari kurasi, penjurian maupun pitching forum, dan para juri menentukan 10 proposal terpilih yang berhak mendapatkan fasilitasi dana produksi, workshop, juga mentoring dari filmmaker profesional. Sebelum kita ngobrol seru dengan tamu-tamu spesial kita sore hari ini, yuk kita intip dulu yuk keseruan di balik layar pembuatan film-film mereka. Ini dia.
belum buka. Wow, kompak dan seru banget ya. Halo. Nah, kompak dan seru banget ya, jadi nggak sabar pengen nonton filmnya nih. Nah, buat kamu yang ingin tanya-tanya kepada 10 filmmaker kelompok terpilih, ketik pertanyaan kamu di kolom chat dengan format nama, spasi kota domisili, lalu pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Nah, pertanyaan yang akan dipilih akan saya bacakan nantinya ya. Nah, seperti yang sudah diinformasikan oleh Pak Mahendra bahwa 10 film dari tim yang terpilih ini nantinya akan ditayangkan di Indonesiana TV dan juga boleh dikuatkan atau ikutkan dalam festival-festival baik dalam maupun luar negeri, nasional atau internasional. Nah, biar nggak penasaran, kita akan berbincang langsung dengan Koordinator Utama Indonesiana TV, Ibu Heni Wiradimaja. Halo, selamat sore Ibu Heni. Halo, selamat sore. Selamat sore, baik. Apa kabar Ibu? Baik. Nah, Ibu Heni ini, beliau ini adalah lulusan dari Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya yang dulu disebut Fakultas Sastra pada tahun 1995. Setelah itu sempat bekerja sebagai periset film dan kemudian bekerja sebagai jurnalis, editor, dan pemimpin redaksi di grup majalah Kompas Gramedia hingga sekarang bergabung dalam tim Kanal Budaya sebagai koordinator utama Indonesiana TV. Hai, Ibu Heni, saya kayaknya kalau ini saya mau tanya dulu nih, biar lebih akrab dan juga intim. Enaknya dipanggil Ibu atau Mbak nih, atau Kakak? Bebas, panggil Heni nih? Juga boleh. Oh jangan, dipanggil Mbak Heni aja ya. Mbak aja deh. Mbak aja ya, biar lebih CS gitu, teman main. Mbak Heni boleh dong diceritain tentang sepantaran kita, teman SD. Mbak Heni boleh dong diceritain sedikit gitu, Indonesiana TV itu apa sih, seperti apa? Mungkin sahabat film yang baru bergabung di sini juga pengen tahu Indonesiana TV itu apa. Iya. Terima kasih sekali nih sudah diberi kesempatan untuk Indonesiana TV memperkenalkan diri karena usianya juga baru beberapa bulan saja, diresmikan oleh Mas Menteri pada bulan September tanggal 3 tepatnya. Kanal ini dibuat untuk sebenarnya mempublikasikan secara seluas-luasnya produk-produk audiovisual yang dihasilkan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek. Jadi memang semua konten, sebenarnya kan konten-konten dari Direktorat Kebudayaan itu sudah sangat banyak, tapi selama ini belum ada salurannya yang bisa dipublikasikan, bisa diakses oleh publik dengan seluas-luasnya. Sementara kemarin-kemarin itu penyiarannya masih parsial di media sosial masing-masing, di YouTube unit masing-masing. Nah, dengan adanya Indonesiana TV, semua konten-konten yang berkualitas dan yang nggak ada di stasiun televisi pada umumnya, itu dimuarakan, disiarkan di Indonesiana TV. Buat teman-teman muda yang mungkin sudah jarang nonton TV gitu ya, TV layar gitu kan. Nah, kita bisa diakses melalui laman situs kita. Tinggal diketik aja di browser kalian, di handphone gitu ya, indonesiana.tv. Nanti di situ ada tombol live, nanti bisa langsung diklik, kemudian ada logo play, diklik lagi, nanti akan dapat streamingnya yang disiarkan melalui jaringan TV kabel IndiHome. Tapi selain streaming juga di website itu, indonesiana.tv, ada video-video lain yang sebelumnya sudah ditayangkan di televisi, kemudian kita simpan di situ sebagai pustaka video, dan teman-teman bisa nonton, gitu. Oh, berarti sebenarnya bisa, kalau misalnya kita pakai browser gitu ya, streaming, kita bisa dengan tulis aja indonesiana.tv, nanti pilih live, terus nanti ada macam-macam programnya di situ gitu ya, bisa nonton. Betul. Oh, ya. Apalagi sekarang kan orang banyak sekali yang memang mobile dan lebih banyak pegang handphone ya. Jadi bisa nonton kapan aja. Bisa mengakses kapan saja. Iya. Oh, kalau untuk program-program unggulannya yang dapat dinikmati di Indonesiana TV apa aja sih Mbak Heni? Program unggulan. Jadi sebenarnya kategori konten kita tuh ada kategori kalau usia ya, dari usia itu ada umum, ada anak-anak. Tapi kalau dari kategori genre-nya itu ada dokumenter,
ada film fiksi atau drama, dan juga ada film-film yang merupakan seni pertunjukan atau pementasan. Jadi jarang banget kan ya kalau di televisi lain kita bisa melihat pementasan-pementasan seperti kemarin baru saja disiarkan itu pementasan. Iya benar ya. Kita emang terkadang tidak bisa menyaksikan tayangan-tayangan yang bagus, film-film bagus, pementasan-pementasan yang bagus di TV biasa gitu. Jadi memang kehadiran Indonesia TV ini memberikan wajah baru, media baru untuk kita penyuka atau penikmat film. Jadi lebih mudah gitu ya, bisa mengakses lebih mudah lagi. Tapi kalau untuk menyaksikan Indonesia TV ini, apakah harus langganan atau gimana, Mbak? Oke, Mbak Heni mohon maaf, ini sepertinya Mbak Heni suaranya masih mute ya? Belum keluar suaranya? Sudah keluar? Nah, sudah. Oke. Jadi kalau yang lewat jaringan IndiHome memang kan itu pay TV ya, TV berlangganan ya. Tapi untuk yang melalui situs kami, indonesiana.tv itu free access. Jadi tidak harus berlangganan. Tapi kalau mau misalnya menuliskan komentar atau mau kirim-kirim artikel, tulisan-tulisan kalian ke situ, kita harus registrasi dulu, menuliskan nama, email, dan data-data lain standar lah ya. Kemudian kita registrasi. Setelah kita diverifikasi oleh tim adminnya, kita bisa tulis komentar, kirim-kirim artikel. Itu bentuk dari partisipasi publik yang ingin kita tangkap gitu ya dari halayak melalui tulisan. Tapi kalau tadi partisipasi publik dalam bentuk konten-konten audiovisual seperti tadi sudah disebutkan Pak Mahendra, misalnya ada yang punya konten-konten yang kayaknya nih cukup berbobot dan layak ditampilkan ke publik, tinggal kirim aja linknya misalnya lewat pesan langsung di Instagram kita indonesiana.tv atau mention kita di Twitter. Semudah itu jadinya. Oh, baik-baik. Berarti kalau misalnya teman-teman menyaksikan film-film itu kalau lewat IndiHome memang harus langganan atau berbayar gitu. Tapi kalau mau melalui akses indonesiana.tv itu free access. Kita bisa menikmati semuanya kecuali kalau kita mau ikutan komen atau memberikan partisipasi lah gitu secara langsung ketikan dan lain-lain, kita harus setidaknya daftar dulu lah gitu ya, daftar diri kita ke situ biar bisa didata juga seberapa banyak sih penikmat Indonesia TV gitu ya Mbak Heni ya. Dan tadi seperti Pak Mahendra juga mengatakan kalau kita punya karya yang kita yakin ini oke nih karyanya, boleh juga dicek, boleh juga colek ke Indonesiana TV dengan mengirimkan linknya di Instagram @indonesiana.tv atau Twitter. Twitternya apa Mbak Heni? Sama namanya. Oh, indonesiana.tv juga. Nah, boleh nih teman-teman sahabat film, boleh silakan colek-colek Instagramnya atau Twitternya juga @indonesiana.tv. Boleh colek dari sekarang, senggol-senggol dikit lah. Bu Heni, saya punya loh karya yang keren. Siapa tahu dilihat atau dilirik, ya nggak? Ya. Oke, baiklah. Betul. Terima kasih Mbak Heni atas informasinya. Dan semoga sahabat film banyak juga ya ikut serta dan berpartisipasi dalam menikmati film-film ini di indonesiana.tv. Dan selanjutnya kita akan beralih ke Mas Iva Irfansyah selaku Direktur Festival JAV ke-16. Ingin tahu apa nilai strategis sebuah film bisa ditayangkan di film festival. Hai Mas Iva Irfansyah, apa kabar? Halo, selamat sore Mbak Ai. Selamat sore, sehat Mas? Sehat-sehat, harus sehat-sehat semuanya. Harus sehat. Sekarang di mana nih? Di Jogja apa di Jakarta atau ya, di rumah? Sedang akan sampai Jogja ini. Akan sampai Jogja. Wah, jalan perjalanan nih. Oke, Mas Iva Irfansyah ini memulai karir perfilmannya dengan menjadi sutradara dan produser beberapa film pendek. Di tahun 2006 mendapatkan beasiswa untuk kuliah film di Im Kwon Taek College of Film and Performing Arts, Korea Selatan. Wow, keren. Tahun 2009 menyutradarai film layar lebar bernama Garuda di Dadaku. Di tahun 2011 menyutradarai Sang Penari yang meraih gelar sutradara terbaik dan film terbaik FFI.
dan saat ini aktif baik sebagai produser maupun sutradara dengan rumah produksinya Four Colors Film yang didirikan sejak tahun 2001. Dan film terbaru, Yuni, yang diproduserinya terpilih dalam kompetisi platform program di Toronto Film Festival. Selamat juga, Mas Iva, atas film layar lebar Lost Man Bubrotonya yang saat ini sedang ditayangkan di bioskop-bioskop. Wah, yang belum sedang nonton, tayang, jadi harus nonton semuanya. Nah, benar. Yang belum nonton harus nonton sekarang karena sedang tayang di bioskop. Dan kita sangat happy ya, Mas. Di PPKM level 1 ini kita bioskop sudah dibuka, jadi kita bisa menikmati film seperti biasa lagi dengan protokol kesehatan yang ketat juga pastinya. Ya, benar sekali. Nah, ya. Mas Iva, di JAF yang ke-16 ini akan segera digelar minggu depan tanggal 27 hingga 4 Desember, 27 November hingga 4 Desember 2021. Ya, benar. Ini kira-kira kurang berapa hari? Sekarang tanggal 24, 3 hari lagi. Ya, 3 hari dalam lagi. helatan tahun ini, apa yang menarik, Mas, yang menjadi fokus dari JAF di tahun 2021 ini? Ya, yang pertama memang menjadi spesial ya setelah kita 2019 kita selenggarakan benar-benar ramai sekali, kita bisa tatap muka gitu, benar-benar bisa poin utama dari festival itu kan memang pertemuan-pertemuan gitu ya. Terus kemudian pandemi 2020 nggak ada satupun gitu yang menyangka gitu, terus itu terjadi, terus kita juga bagaimanapun harus tetap berjuang gitu karena memang festival itu justru dibutuhkan di saat-saat seperti ini, di saat-saat yang kita sebut bisa dibilang krisis ya gitu. Terus 2021 ini menjadi sangat spesial gitu karena secara regulasi juga sudah memungkinkan kembali dengan protokol kita selenggarakan gitu dan bisa dibilang kan sekarang walaupun kita kemarin sebelum pandemi itu kan film Indonesia ya atau bahkan bisa dibilang juga film Asia sedang ada di masa-masa keemasannya gitu. Nah jadi sekarang yang menjadi istimewa kita benar-benar tidak ragu untuk mengadakan festival dengan statement yang memang kita harus dukung teritori kita gitu, harus dukung wilayah kita, dalam hal ini adalah film Indonesia, dalam hal ini adalah film Asia Tenggara gitu yang memang di masa-masa krisis ini justru menghasilkan karya-karya yang luar biasa sekali gitu. Jadi yang menjadi spesial buat saya dan kami di JAF tahun ini memang kita akan pertahankan itu, akan tunjukkan itu bahwa kita bisa survive gitu, kita tetap kuat, sinema kita tetap kuat melewati masa-masa krisis dan bahkan sekarang juga masih berlangsung gitu. Iya, biarpun masa krisis kita tetap bisa terjang itu semua dan pastinya kalau saya bilang mungkin lebih kreatif ya orang-orangnya sekarang ya. Karena keterbatasan itu malah justru lebih kreatif lagi gitu. Ya. Mas, 10 hasil Kompro 2021 ini kan akan diputar dalam program apa di JAF nanti, Mas? Ya bisa dibilang ini memang pemutaran pertama kali dalam artian memang event premier kita gitu ya, akan ketemu dengan penonton. Ini untuk pertama kalinya setelah kita lewati beberapa proses akan dilihat, akan diapresiasi gitu oleh penonton gitu dan memang tidak ada ruang yang lebih tepat ya selain festival gitu karena festival adalah sebuah ruang yang memang ditonton oleh penonton-penonton yang bukan hanya awam tapi juga pasti ada beberapa elemen dari perfilman yang juga pasti akan membuat karya ini lebih terdiscover lagi gitu, lebih ditemukan lagi gitu untuk akhirnya kedepannya saya yakin melihat hasil-hasilnya akan mempunyai perjalanan dan proses yang sangat panjang gitu. Nah terus bisa dibilang di titik sekarang ini saya dari segala perspektif ya, maksudnya dari penyelenggara festival, dari kurator, dari saya pembuat film yang juga sangat concern dengan bakat-bakat baru, itu memang sedang sangat bahagia, sangat senang sekali melihat hasil 10 film ini gitu. Bahkan kemarin kami juga di organizer JAF harus merekomen gitu, maksudnya film-film apa yang harus ditonton di JAF. Saya juga salah satu yang saya rekomen Layar Indonesiana ini gitu, yang memutar 10 film Kompro ini. Karena menurut saya menonton 10 film pendek ini sama juga dengan melihat masa depan film Indonesia gitu. Oh, karya anak muda sekarang ya.
Pengen tahu nanti ke depannya akan seperti apa dari hasil 10 film hasil Kompro 2021 ini. Nah, untuk pemutarannya nantinya terbuka untuk umum nggak? Terus caranya agar kita bisa menyaksikan film-filmnya gimana? Ya, yang pasti tetap akan dibuka untuk umum karena memang bagaimanapun penting sekali untuk di sini itu diapresiasi gitu, walaupun terbatas sudah pasti karena venue dan sebagainya menyesuaikan gitu dengan regulasi dan sebagainya gitu. Tapi intinya nanti pada saat tiketing JAV ini dibuka gitu, di situ ada informasi gitu, apakah tiket ini bisa direservasi, apakah tiket ini bisa dibeli dengan pokoknya kalau secara informasi kita lewat sosial media kita, terutama di Instagram di @javjogja. Nah itu dalam beberapa 1-2 hari ke depan lah sebelum kita opening itu akan ada informasi yang jelas sangat bisa diakses gitu film-filmnya. Dan untuk melihat film-film Kompro ini ada di program Layar Indonesiana. Oke, Layar Indonesiana TV tadi, dan itu free akses seperti tadi Mbak Heni katakan juga. Jadi kita bisa tinggal klik aja di website gitu indonesiana.tv, nanti keluar program-programnya apa, ada live, diklik aja itu kita bisa menyaksikan 10 film cerita pendek dari Kompro 2021 ini. Mas Iva ini kan sebagai atau selaku juri di Kompro 2021 ini, bagaimana Mas Iva melihat keragaman dari hasil 10 film cerita terpilih ini? Ya, seperti yang tadi sempat saya mention bahwa ini tuh melihat ke 10-10-nya ya, baik dari jenis filmnya, baik dari isu yang mau disampaikan, dan baik dari hasilnya gitu. Itu tuh beragam sekali dan itu yang saya seneng banget gitu ya, karena memang seperti yang kita desain sejak awal gitu, bahwa ini merupakan langkah yang next step lagi gitu untuk pembuat film yang sebelumnya bahkan sudah kita percaya gitu sudah bisa membuat film pendek gitu, dan ini seperti tantangan baru lagi gitu. Jadi kemarin melihat hasilnya menyenangkan sekali dan buat saya salah satu yang langsung muncul di saya gitu, dari kurator maupun dari pembuat film Indonesia saat ini, merasa ada ketenangan gitu, bahwa wah ini kedepannya regenerasi film di Indonesia ini akan jalan sih gitu. Oke. Mas Iva, tadi kan juga Pak Mahendra mengatakan bahwa diperbolehkan bahwa 10 film ini nanti diikutkan ke festival baik itu nasional maupun internasional. Tapi apa nilai penting sebuah film diikutkan dalam festival, Mas? Dan untuk film-film pendek semacam ini bagaimana nih merancang distribusi ke festival-festivalnya? Ya, yang pertama memang masih sangat mungkin ya, karena bisa dibilang kalau misalnya di JAV ini kan bisa dibilang memang ini event premier dari program ini gitu. Nah, sedangkan setelah ini masih sangat mungkin gitu film ini akan terseleksi gitu atau buat premier di tempat di festival lain gitu, dan semua film karena saya bilang tadi beragam sekali, sangat mungkin gitu untuk dilakukan ke festival. Tapi festival juga bukan satu-satunya ruang gitu untuk mempertemukan dengan penonton. Ada film mungkin yang memang justru sangat tepat gitu diputar di sekolah-sekolah, dipertemukan dengan banyak penonton anak-anak dan sebagainya gitu. Jadi sangat beragam sekali gitu. Nah, balik ke pertanyaan apa fungsinya festival, sebenarnya yang pertama adalah memang festival itu seperti jendela ya. Kalau kita buka gitu, kita senang gitu melihat pemandangan baru, melihat pandangan baru, melihat diskusi baru gitu, gagasan baru gitu, dan dari setiap tahunnya itu selalu muncul gitu. Jadi mudah-mudahan dengan film yang beragam ini akan muncul jendela baru gitu untuk film Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya yang kemarin, film Indonesia pernah lihat gitu dengan karakter yang seperti ini. Nah, melihat 10 film pendek ini berbeda sekali gitu. Jendelanya ada tawaran baru lagi, itu yang pertama. Yang kedua jelas semua festival adalah ruang yang paling efektif ya untuk discovering new talent gitu, untuk menemukan bakat-bakat baru gitu. Jadi dan hampir semua festival itu kan kurasional seperti yang tadi di mention Pak Mahendra gitu ya, bahwa
di masa sekarang ini, di saat segala macam semua orang bisa mempresentasikan karyanya di media apapun gitu ya, bahkan di media-media digital ada sesuatu yang tanpa kurasi kita bisa mengupload gitu dan ditonton gitu. Nah, kurasi menjadi sangat penting. Kurasi menjadi sangat penting karena dengan kurasi ini sudah ada jaminan bahwa ini terpilih dari ratusan, ribuan atau bahkan lebih gitu yang memang terseleksi. Dari situ kemudian penonton akan tahu bahwa ini adalah bakat-bakat yang memang sudah terpilih dan terseleksi, dan dari situlah kemudian dari festival-festival itulah akan kemudian muncul gitu nama-nama yang memang terseleksi itu tadi gitu. Iya, dari tahap seleksi ini kalau mau ikut festival berarti kan harus dari tahap kurasi, seleksi, dari penyeleksian ini berarti terlihat mana yang berkualitas dan bagus gitu ya. Jadi memang sudah terpilih film-film yang terpilih yang bisa Anda nikmati dengan baik dan juga dengan pesan yang pastinya juga bagus nantinya untuk kita saksikan. Terima kasih Mas Iva atas informasinya. Ya, terima kasih nanti sekali. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Tapi sebelum saya akan ngobrol-ngobrol lagi dengan 10 tim terpilih juga mentor, sepertinya Pak Hilmar Farid selaku Dirjen Kebudayaan sudah terhubung dengan kita. Halo, selamat sore Pak Hilmar. Halo, sudah terhubung belum ya? Halo Pak Hilmar. Nah, soalnya Pak Hilmar ini. Ya, belum ada. Hai Pak Hilmar, sudah? Belum? Belum ada kayaknya Mbak. Oh belum, oke, baiklah. Kita sambil lanjut menunggu. Dulu aja, lanjut. Baiklah, kita sambil menunggu kehadiran Pak Hilmar, kita masih akan ada ngobrol-ngobrol lagi dengan 10 tim terpilih, tapi saya juga mau tahu dulu ini bagaimana pendapat mentor yang terlibat dalam proses kreatif mereka. Nah, sahabat film, 10 proposal terpilih ini tidak hanya mendapatkan dana produksi saja, tetapi juga dimentori oleh para pelaku film di Indonesia yang sudah berpengalaman tentunya. Siapa sajakah mereka? Sepertinya mereka juga hadir di sini. Ada Mbak Anggi Friska, selaku Director dan juga DOP. Hai Mbak Anggi, bergabung nggak sama kita? Hai, selamat sore Mbak Anggi, apa kabar? Sore, kabar baik. Sehat. Sehat. Selain Mbak Anggi Friska, selaku Director dan juga DOP, ada Mbak Devina Sofianti yang berprofesi selaku penulis dan juga skenario. Hai Mbak Devina. Selamat sore. Bergabungkan dengan kami. Oke, selanjutnya ada Rahabi Mandra, berprofesi sutradara dan juga penulis skenario. Mas Rahabi, selamat sore. Lalu juga ada BW Purbanegara, berprofesi sutradara dan juga penulis. Hai, selamat sore. Ini kalau bergabung saya pengen dadah-dadah ya semuanya. Lalu juga ada Mas Andi Arfan Sabran, selaku penulis. Hai, ini kalau ini udah ada nih. Mas Arfan. Ya. Selamat sore. Lalu juga yang terakhir, ini ada Sidarta Tata, selaku sutradara dan juga penulis. Ini ada 6 mentornya. Keren semuanya. Senangnya teman-teman bisa belajar langsung dari para mentor yang berpengalaman. Nah, sekarang yang sudah bergabung sama kita saat ini, yang akan ikut ngobrol ada Mas Andi Arfan Sabran, seorang sutradara sekaligus penulis. Nah, saya mau menyapa dulu. Selamat sore Mas Arfan, apa kabar? Sore, Bang. Baik, kabar baik. Sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Nah, Mas Arfan ini kiprah di dunia film dokumenter dimulai ketika ia mengikuti kompetisi dokumenter Eagle Awards pada tahun 2006. Karyanya bersama Suparman Supardi, Suster Apung yang diambil dari novel tulisannya sendiri memenangkan 3 penghargaan dalam kompetisi itu, termasuk penghargaan untuk film pendek, film terbaik maksud saya. Film terbarunya, The Flame atau Bara, saat ini sedang ikut serta di berbagai festival film internasional. Oke, baiklah. Mas Arfan, kalau kita berbicara mengenai 10 film pendek ini kan masa produksi beberapa waktu lalu ini kan berlangsung pada masa pandemi ya, masa pandemi COVID-19. Kita tahu segala macam peraturan dan keterbatasan kita untuk bergerak. Lalu bagaimana proses mentoringnya berjalan? Apa kendalanya? Dan bagaimana mengefektifkan komunikasi dan pendampingannya pada saat proses produksi film itu? Ya, kalau dari saya dan tim sih sebenarnya karena mungkin kebetulan berada dalam satu kota ya, menjadi tidak terlalu ini ya. Walaupun juga ada keterbatasan dalam artian ada beberapa lokasi syuting yang
membatasi jumlah orang gitu. Jadi jumlah kru, dan akhirnya kita harus membagi, dan proses mentoring juga akhirnya dilakukan sebelum syuting misalkan, atau evaluasi setelah syuting seperti itu. Tapi ada juga beberapa mentor setahu saya juga akhirnya kan melakukan hibrid ya, antara mentoring via Zoom pertama, terus habis itu ada beberapa waktu yang kemudian akhirnya bisa ke lokasi mentoring secara langsung proses produksi kayak gitu. Jadi memang akhirnya harus saling menyesuaikan sih. Gitu. Saling menyesuaikan keadaan agar produksi filmnya bisa selesai sesuai dengan waktunya dengan baik. Ya kita tahu masa pandemi seperti ini memang dengan keterbatasan ya mau nggak mau kita hybrid ya online ya kita masih bisa diskusi gitu. Jangan sampai dengan ada keterbatasan malah nggak jalan semuanya. Betul, Mas, betul. Kalau kita lihat nih, bagaimana potensi film-film maker dari berbagai daerah saat ini, dan juga cerita-cerita yang mengangkat lokal kontennya itu seperti apa? Bagaimana potensinya? Potensinya sih sebenarnya kita sangat besar ya. Kita sebenarnya sangat kaya, dan saya pikir juga filmmaker baru yang kemudian anak-anak muda ini juga sudah mulai menyadari kekayaan cerita kita itu gitu, dan terlihat dari 10 cerita ini juga sangat bervariasi. Bagaimana juga anak muda melihat Indonesia itu, budaya kita juga tidak sangat sempit, tapi kemudian lebih luas lagi dengan angle-angle cerita yang begitu menarik sih. Jadi saya pikir seperti tadi juga di-mention sama Mas Siva, bahwa ya kedepannya kita sangat optimis ya untuk film Indonesia ke depan gitu. Dan saya juga sendiri juga, karena saya juga lintas genre juga, dan kemudian belajar juga dari teman-teman semua di tim saya misalkan, bagaimana kemudian mereka mendevelop cerita dan kemudian berproduksi dan berproses bersama gitu. Jadi saya pun juga sebagai mentor juga saling belajar, tetap belajar juga sama para peserta ini, karena mereka juga mungkin ada perbedaan zaman juga, kemudian akhirnya saya juga pun akhirnya belajar bagaimana sih anak-anak muda sekarang melihat melihat budaya, melihat Indonesia dari sudut pandangnya seperti itu. Iya, benar. Seorang mentor bukan berarti dia sudah terbaik, dia nggak mau belajar. Justru kita sama-sama belajar, karena kan memang ada lintas tahun, tidak ada perbedaan tahun di antara kita. Mungkin kita juga harus menyesuaikan anak-anak muda sekarang sukanya apa sih. Mereka melihatnya juga bagaimana sih. Mungkin yang menurut kita bagus, belum tentu mereka bilang bagus gitu ya. Kita saling bertukar pikiran, saling mengisi. Tapi kalau melihat pencapaian tim produksi yang didampingi Mas Arfan kemarin, adakah yang ingin disampaikan Mas agar filmmaker penerima fasilitasi ini semakin matang ke depannya? Sebenarnya kita sudah sangat bersyukur ya, sudah ada seperti Indonesia ini yang memberi fasilitas kita ya untuk kesempatan produksi, untuk kesempatan mentor. Tinggal sebenarnya kita belajar saja sih, memperbanyak referensi film kita, referensi bacaan kita juga, supaya kita juga bisa menciptakan cerita-cerita atau karya-karya yang lebih kuat ya, ceritanya lebih tajam, terus point of view-nya lebih menarik untuk diceritakan. Dan saya pikir itu aja sih sebenarnya yang kita butuhkan, di samping juga tentunya latihan-latihan terus ya. Dan kawan-kawan saya pikir sudah banyak matang di hal-hal teknis, tapi memang kekuatan bercerita ini, storytelling ini juga sebenarnya yang harus lebih diperkuat lagi sih sebenarnya. Itu aja sih. Oke, ini adalah banyak latihan, banyak baca, banyak lihat referensi yang semuanya biar semakin matang ke depannya gitu ya Mas Arfan. Ya. Oke, Mas Arfan, thank you. Ya, kita lanjut sama-sama dulu, tapi jangan kemana-mana, kita masih akan ngobrol lagi nih. Nah, kalau tadi kita sudah ngobrol sama Pak Mahendra, lalu juga Mas Iva, ada Mbak Heni, lalu juga Mas Arfan. Nah, sekarang kita akan ngobrol dengan filmmaker-nya dari 10 film terbaik di Kompro 2021 ini. Nah, kita akan pilih dulu, ada 4 film yang akan saya ajak ngobrol di sini. Ada Pasukan Semut, ada Right to Nowhere, Jiwo, Rasah, dan Culas. Nah, di sini ada dari Pasukan Semut, ada Hari Supyandi atau Pak Wadi. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Siapa nih yang bergabung sama saya, siapa nih? Hari Supyandi. Oke, Hari Supyandi. Dan ada juga Pak Wadi, ada juga kok tuh.
Oh, Pak Wadi ada juga. Halo, selamat sore, Pak Wadi juga Haris. Panggilnya Mas Haris ya? Ya, boleh Mbak. Oke, nah ini ada dari Ade Rai to Nowhere, ada Veranda Aris. Halo, Mbak Sore. Veranda. Halo, hai. Selamat sore, ketemu lagi. Apa kabar? Kabar baik. Baiklah, ini dari Jiwo, ada Luki Herwana Yogi. Mas Luki. Halo, Apa Mbak. kabar? Baik, Hai, baik. sehat, Mas? Sehat, Alhamdulillah. Oke, ini ada dari Culas. Culas ada Aisyah Amirah dari Good Work. Halo. Halo. Halo Mbak. Aisyah. Hai Mbak Aisyah. Sehat. Ini mukanya semua seger-seger ya. Gimana Mbak? Lah, mukanya pada seger-seger semuanya. Lalu ini ada dari Rasah. Rasah. Reni Apriliana. Halo Mbak Reni. Halo ya. Apa kabar? Oke, nah ini nanti kita akan ngobrol juga dengan para mentornya atau tanggapan dari Bapak Ahmad Mahendra dan juga Mas Iva. Tapi sebelumnya, selamat ya teman-teman atas karyanya yang akan ditayangkan di JAV ke-16 nanti. Wah, kita terus senang semuanya. Nah, selain di JAV, apakah teman-teman sudah punya rencana distribusi film-film ini di festival internasional? Udah belum? Coba dijawab satu-satu. Mulai dari mana nih? Boleh, dari Mas Haris dulu deh, sesuai urutan nih di layar. Mas Haris dulu. Kalau di Pasukan Semut, insya Allah kita udah ada beberapa rencana sih. Kebetulan dari produserku juga, Mas Lulu Hendra udah mencatat beberapa potensi-potensi festival di luar negeri yang mungkin potensi film kami punya di tempat di sana. Dan pastinya satu lagi, kami pengen juga menontonkan film ini di para masyarakat Kalimantan Barat yang notabene harus tahu dengan film Pasukan Semut ini. Itu wajib. Oh, itu wajib. Nah, mungkin ini saya akan jadikan satu pertanyaan ya untuk teman-teman yang lainnya. Oke, itu kan tadi kan Pasukan Semut, Mas Haris sudah menjawab. Apakah punya rencana untuk distribusi film-film di festival internasional? Jawabannya pasti ada. Dilanjutkan lagi Mas Haris, bagaimana cara teman-teman semuanya menyusun rencana distribusi ini dan apa yang menjadi pertimbangan dalam memilih festival yang akan diikuti? Mungkin Mas Haris boleh dijawab dulu. Ya, rencana kami pastinya dari diskusi kami di internal tim produksi tim inti kemarin, kami akan berencana di luar Asia dulu. Itu pertama, yang festival-festival yang ada di luar Asia dan notabene itu berbayar, dan itu mungkin kita sudah mengisikan dari ruang produksi kita. Di situ juga ada distribusi. Terus juga setelah di luar baru kita di sekitaran Asia seperti itu. Kenapa ya biar world premiernya seluruh Asia dulu, baru seluruh dunia internasional dulu, baru ke Asia kayak gitu. Oh, pertimbangannya biar dunia tahu dulu, baru di lingkungan Asia, di lingkungan kita. Oke, baiklah. Kalau dari Mbak Veranda gimana? Ada Right to Nowhere. Apakah ada rencana ikut festival, lalu juga distribusinya seperti apa, dan kenapa? Apa pertimbangan memilih festival itu? Ya, kalau rencana sih memang ada. Kemungkinan kita bakal running tahun depan, karena mungkin submission-nya akan buka-buka tahun depan. Kalau perencanaan list-list sih sebenarnya ada, tapi setiap tahun kan festival berbeda, kuratorial dan lain-lain. Itu bergantung jodoh si film juga dengan dengan tema setiap filmnya. Ya, tentu saja dengan diputarnya film Ada Right to Nowhere di JAV juga tentu membuka peluang untuk mempertemukan film ini, misalnya dengan para penonton, programmer dan kurator yang kayak gitu-gitu. Tapi untuk tahun depan kita menyasar Asia Tenggara sih. Oke, tahun depan Asia Tenggara dulu. Ya. Kenapa milih Asia Tenggara dulu? Kenapa nggak langsung seperti tadi Pasukan Semut internasional dunia dulu semuanya? Itu sih bergantung bagaimana bergulirnya sih tahun depan. Kita lihat peluangnya aja dari beberapa race. Tapi kalau mau tanya bagaimana perencanaan kita dan rencana kita sih yang paling dekat sih, yang mungkin open submission di tahun depan, awal depan atau pertengahan itu di festival-festival di Asia Tenggara sih, yang paling dekat. Oh, baiklah. Intinya ada rencana lah ya tahun depan ya, tapi kita lihat genrenya seperti apa, rezeki kita masuk yang kemana gitu. Semoga ada genrenya bisa kita ikutkan di festival tersebut. Nah, kalau dari film Culas, Mbak Aisyah, gimana?
kurang lebih sama sih dengan Mbak Veranda tadi ya, karena kan tayang atau tidaknya di festival tuh tergantung apakah filmnya diterima oleh programmer festivalnya gitu. Jadi sebenarnya ya kami juga sama, tidak ada pertimbangan khusus dalam memilih festival, gimana nanti bergulirnya aja gitu. Kurang lebih seperti itu. Yang mana yang jodoh sih Mbak? Mana yang jodoh? Intinya kita nunggu jodohnya siapa ya, baru nanti klik. Kalau nggak jodoh nggak klik. Nah, kalau Mas Luki gimana Mas? Dari film Jiwo? Ya, mungkin hampir sama ya Kak teman-teman ya. Kalau dari saya sih yang penting Jiwo ini segera ketemu penonton gitu. Makanya senang banget udah bisa memulai perjalanan ini di JAV ya besok. Terus rencana berikutnya memang kami akan distribusi ke festival di luar. Kalau kami sih lebih melihat ke agenda mana yang terdekat karena kita nggak pernah tahu festival film itu akan menerima atau festival itu punya agenda menayangkan isu apa gitu. Jadi ya udah kita kirim aja mana yang terdekat. Artinya kami nggak mengincar festival tertentu, misalnya mengincar Busan atau apa, karena misalnya nunggu Busan ya kita harus nunggu lama, sementara di depan-depan itu udah ada festival-festival lain yang udah jalan. Jadi kalau saya kemudian berpikirnya yang penting film ini ketemu banyak penonton. Gitu. Oh ya, yang penting ketemu banyak penonton dulu, nggak usah milih-milih mana yang terdekat dulu ya dari kita gitu ya. Mbak Reni, dari film Rasa gitu ya. Ada rasa dan rasa, nggak usah, bener nggak sih Mbak? Bener nggak sih maksudnya gitu? Rasa dan rasa. Iya, huruf-hurufnya kurung. Huruf gayanya dikurung. Gimana? Ada rencanakah distribusi film-film ini di festival internasional? Tentu ada, sudah selaku produser saya si Mbak Fani Fatima ini sudah merencanakan, tentu kita melihat potensi filmnya terlebih dahulu. Ini akan bisa ke festival yang mana aja itu sudah ada bayangan gitu. Dan utamanya sih kita juga pengen memperlihatkan film kita dulu ke internal tim dan juga talent dan juga warga kota Solo yang notabene juga ada perbedaan etnis di sana, supaya mereka juga melihat bagaimana perbedaan ini hadir dalam satu film. Oke, baiklah. Sekarang di sini kan sudah ada Mbak Anggi Friska ya, bergabung sama kita ya. Hai Mbak Anggi. Halo. Mbak Anggi, saya todong nih. Mbak Anggi ini kan mentor dari pasukan semut ya? Iya, sama Gang Permai. Oh, sama Gang Permai. Tanggapan Mbak Anggi seperti apa tentang rencana-rencananya dari tim yang dimentori oleh Mbak Anggi? Kok guyu? Gimana Mbak? Rencana-rencana filmnya ya? Rencana berikutnya kan ada distribusi, mereka mau ikut festival film internasional, lalu juga pertimbangannya seperti apa, menyusun acaranya, kenapa pengen ikut film ini yang diikuti gitu. Kalau tadi saya nggak salah, kalau saya seingat saya tadi Pasukan Semut ini kan ingin sekali mengikuti film tarafnya dunia dulu festivalnya, baru setelah itu Asia. Gitu. Dengan rencana mereka ini, bagaimana tanggapan Mbak Anggi? Ya, semoga perjalanan rencana-rencana ini kan memang Pasukan Semut rencananya banyak gitu, mau harapannya juga bisa sesuai ya gitu. Tapi yang paling penting dari rencana-rencana ini berproduksi terus kayaknya. Tapi pengalamannya Mbak Anggi dalam mentoring Pasukan Semut gimana? Menarik, teman-temannya tuh apa ya? Mereka teman-teman yang punya semangat untuk terus produksi. Kemarin sih dari mereka lebih ke Mbak datang dong untuk sinematografi karena mungkin harus lebih banyak lagi ya. Pontianak Pontianak ini ada 2 tim, kebetulan saya juga ke sana. Saya pikir semangat berkaryanya menarik gitu, tapi mungkin memang belum banyak yang hadir, belum banyak yang mungkin secara profesional hadir di sana, sebagian gitu.
Jadi menarik banget di teman-teman Pontianak ini. Keren ya hasilnya ya. Kita kan sama-sama nanti akan menyaksikan 10 karya teman-teman ini, 10 film terbaik di Indonesiana TV ya Mbak Anggi. Top. Keren. Thank you. Mbak Anggi, sekarang saya mau tanya ke Pak Hendra. Pak Mahendra, mendengar tadi tanggapan rencana mereka ini, seperti apa Pak tanggapannya? Ya, jadi teman-teman mulai harus memfokuskan ya kalau memang mau kemana gitu, memang harus mulai mendapatkan sering bertanya referensi festival-festival kan ini juga udah peningkatan ya, udah diterima, kemudian akan masuk di JAV dan harus paham terhadap filmnya. Mungkin lebih banyak tanya ke Mas Rifa contohnya, itu kayaknya cocok kemana sih gitu loh. Jadi juga jangan terlalu terlihat menebar jala juga gitu. Tapi kira-kira kayak gini nih cocoknya di atau Singapura atau Seoul atau itu contoh aja. Seperti ini kenapa bisa di Toronto menang karena ketepatan juga. Ketepatan ide ceritanya dan sebagainya. Itu ya gitu. Jadi kan setiap festival punya karakter di internasional itu biasanya punya karakter tertentu. Nah, ini yang moga-moga teman-teman pelajari. Tapi semangatnya ada kan, jadi senang banget. Dan mereka memang harus terus belajar, harus terus seperti kata Mbak Anggi tadi, harus tetap harus ya begitu gitu. Untuk nanti tadi seperti kata Mas Rifa kan ini masa depan film kita. Jadi harus kita gembleng terus untuk memberi pengetahuan, mengetahui karakternya, filmnya masing-masing, kemudian ini kayaknya gue cocok ke sini gitu, itu juga perlu ya, penting gitu ya Mbak Ai ya gitu. Tapi semangatnya ada, jadi kita senang banget. Dan ini semangatnya ya, dan ini yang sebetulnya Direktorat tumbuhkan. Kalau nggak begini kan mereka tidak akan belajar untuk festival internasional. Ada semangat gitu ya, ada semangat untuk terus kemudian mempelajari. Seperti Mas Iva kan kita jarang kayak Mas Iva yang dia belajar sendiri dan sebagainya, nggak ada fasilitas dulunya mungkin kan gitu. Dia melaju sendiri contohnya. Nah itu kita moga-moga negara ini hadir untuk ya memberi tantangan-tantangan seperti ini sehingga dia juga mempelajari karakter festival. Jadi ya mimpi-mimpinya juga makin tinggi gitu. Ya, biar mimpinya makin tinggi dan tercapai. Jadi nggak cuma mimpi aja. Ya, baik. Betul. Ya, kita siap mendampingi, Mbak. Kita siap mendampingi. Ya. Iya dong Pak, jangan ditinggal. Masa udah terbaik ditinggal, harus digandeng terus. Ya, nanti kan kebetulannya kan ada workshop yang sudah menang-menang, juga akan ada skema workshop di Kompro kita nantinya juga untuk lebih lagi gitu dan sebagainya. Akan ada skema Mbak gitu. Keren. Thank you loh Pak Mahendra. Nah, tapi kalau dari Mas Iva sendiri, ada saran nggak bagaimana menyusun rencana distribusi di festival untuk film-film pendek seperti ini, Mas? Atau bagaimana kita caranya memahami kesesuaian film kita dengan festival yang akan diikuti nanti? Ya, sebenarnya secara garis besar yang sudah disampaikan sama teman-teman tadi benar sih gitu. Maksudnya di program ini kan sebenarnya juga sebuah program yang cukup advance ya gitu. Maksudnya dari awal kita tidak mencari pembuat film pendek yang baru kemarin gitu membuat film pendek. Mereka mendaftar pun sudah memakai film pendek. Mereka mendaftar pun sudah memakai filmografi mereka. Jadi sebenarnya pada saat kita bicara tentang produksi, pada saat kita bicara dengan distribusi, sebenarnya teman-teman pembuat film di Kompro ini sudah punya pengalaman, sudah paham gitu. Dan itu yang harus kita, ini bukan sebuah program yang untuk untuk orang yang baru belajar membuat film. Tentu nggak boleh mendaftar untuk meningkatkan kualitasnya, tapi tentu saja sangat mungkin untuk tidak terseleksi karena memang ini sebenarnya program yang untuk teman-teman yang sudah pengalaman, dan dari situ kelihatan bahwa teman-teman tadi tahu gitu. Ini harus didiskusikan dengan cara seperti apa. Festival itu hubungannya dengan timeline, hubungannya dengan teritori gitu misalnya. Tentu saja berharap ke festival yang kelas A gitu. Misalnya katakanlah mau nyoba Berlin gitu misalnya. Tapi teman-teman tahu bahwa kalau sekarang mau nyoba Berlin harus nunggu setahun lagi.
dan ternyata itu tidak diterima, itu akan menyanyiakan usia film itu gitu. Dan itu teman-teman udah paham sekali. Jadi memang benar ikuti festival film ada timeline-nya. Ini lagi timeline-nya festival film Eropa sekarang ini, yang tentu saja itu sebenarnya deadline-nya sudah beberapa bulan yang lalu, ada yang udah lewat, dan kalau mau menunggu festival yang lain, jadi memang benar gitu. Setelah ini kita punya di Eropa, kita punya Rotterdam, Göteborg dan sebagainya, itu yang memang harus diikuti secara timeline gitu. Jadi jangan sampai kita punya target yang besar tapi sebenarnya tidak tahu kondisi atau timelinenya seperti apa gitu. Tapi kalau dari yang saya dengarkan tadi, ya seperti yang kita rencanakan di awal, bahwa sebenarnya ke-10 pembuat film di sini sebenarnya bukan pembuat film yang tidak ngerti sama sekali distribusi gitu. Karena pada saat mereka diterima pun karena alasan itu gitu, karena alasan bahwa mereka juga sudah tahu plannya mau sudah seperti tahu apa. Ya, jadi bukan yang nol banget gitu ya, mereka sudah tahu seperti apa. Makanya tadi saya sampaikan bahwa saya bilang bahwa ini masa depan film Indonesia itu serius gitu, karena ini bukan yang dari yang baru saja belajar terus kemudian membuat film terus masih sangat ini sekali gitu, tapi memang dari kualitasnya, dari apa yang harus dilakukan untuk film ini, baik produser, baik sutradaranya, itu sudah cukup jelas gitu. Dan saya juga setuju, yang paling penting adalah bagaimana film itu ketemu dengan audiensnya gitu, karena karakter setiap festival, karakter setiap ruang pemutaran itu juga berbeda-beda gitu. Walaupun sudah diputar di misalnya di festival gitu di Jakarta atau di kota lain gitu, ya tentu saja itu bisa jadi punya audiens yang berbeda dengan di Jogja gitu misalnya. Seperti itu. Oke, kita harus tahu timeline-nya. Jangan sampai kita punya cita-cita yang terlalu tinggi, misalnya mau menjurus ke sana, tapi kita meninggalkan yang dekat-dekat ini. Akhirnya jadi sia-sia, waktunya terbuang, masa waktu film ini jadi pendek gitu ya. Baiklah, saya mau mengucapkan sekali lagi selamat pada teman-teman di Pasukan Semut, Adi Right to Nowhere, Jiwo, Culas, dan juga Rasa. Selamat ya. Selamat ya, teman-teman. Terima kasih. Oke, nah buat selamat sukses terus, dan buat teman-teman sahabat film yang sampai ketemu di JAV ingin bertanya pada 10 filmmaker pada sore hari ini, boleh loh, silakan tulis di kolom chat dengan format nama, spasi, kota domisili, lalu pasti lagi pertanyaannya ditujukan ke siapa. Dan saya mau ingetin buat teman-teman di Yogyakarta, jangan lupa saksikan penayangan perdana layar Indonesiana 10 film pendek terpilih kompetisi produksi film 2021 dalam JAV ke-16 tanggal 28 dan 29 November 2021 di Empire XX1 Yogyakarta. Nonton layar Indonesiana ini gratis, namun karena kapasitas kursinya terbatas, jadi kalian harus cepet-cepet pesen tiketnya. Bagaimana cara pesen tiketnya? Kamu bisa cek di akun Instagramnya @JAVJogja, @JAFFJOGJA, di JAV Jogja. Ayo buru-buru sekarang, jangan sampai ketinggalan. Baiklah, kita akan lanjut. Kalau tadi udah ada 4 film yang terpilih, lalu sekarang ada 2 film. Dari 10 film terbaik di Kompro 2021, ada 2 film yang mengangkat cerita anak, yaitu film Ibu Ora Sare dan juga Kembang Layar Indonesia. Halo, di sini ada film membicarakan kejujuran Diana. Di sini ada Gin Teguh dari Elio Studio dan Angkasa Ramadan dari Kembang Layar Indonesia. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Apa kabar? Baik-baik, alhamdulillah, terima kasih. Baik-baik. Oh, oke. Kita akan ngobrol dulu sama Gin. Mas Gin Teguh, panggilnya siapa? Mas Teguh? Gin, boleh Gin. Mas Gin, bukan Jin ya? Oke, Mas Gin Teguh dari Elio Studio. Ini adalah film Ibu Ora Sare. Pesan apa ya ingin disampaikan dalam film ini, Mas Gin? Kalau pesannya sih sebenarnya lebih ke bagaimana sih anak-anak ini sebenarnya kan punya keresahan tentang orang tua mereka. Tapi kadang-kadang mereka itu tidak punya cara untuk menyampaikan keresahan mereka. Terutama ketika mereka melihat sesuatu yang orang tua kerjakan, ya cara mereka bertanya ya sesederhana itu. Tapi tidak tahu bahwa jadi kasih pertanyaan itu sebenarnya menyimpan banyak luka atau apa yang tidak seharusnya anak itu mengetahui. Jadi ini sebenarnya lebih ke lebih ke bagaimana seorang orang tua ini menjawab pertanyaan seorang anak yang sedang
bertanya tentang pribadi orang tua ini yang sebenarnya sangat menyesakan gitu ya. Itu keresahan saya waktu kecil sebenarnya. Oh gitu. Oh iya, keresahan waktu kecil. Jadi pengalaman pribadi ya? Iya sih, cuman memang sosok ayah itu agak berbeda di film ini dengan sosok ayah yang sama-sama tidak memiliki konsep tentang ayah ini apa yang sedang dilakukan untuk saya gitu. Tapi dialihkan ke hal yang berbeda di film ini. Karena biasanya kalau saya tahunya gini, kalau lagi sebel gitu ya, Gusti ora sare. Tapi kalau di sini jadinya Ibu ora sare. Mas Gin, tantangan terbesar apa yang dihadapi ketika harus mendirect pemain yang masih anak-anak? Karena pemainnya anak-anak kan di sini ya. Iya, ini saya harus jujur ya, sebenarnya tidak ada yang menantang di sini karena anak ini sudah sangat cerdas sekali memainkan karakter Gogor gitu. Jadi ketika ketemu, jadi sebenarnya proses susahnya itu ketika casting. Jadi saya harus mencari anak-anak yang memang pas terlebih dahulu siapa yang pas memainkan ini. Jadi ketika ketemu, justru susahnya adalah ketika casting. Dan ketika memutuskan untuk memilih anak ini, itu sudah yang kayak, gila, ini anak ini nggak perlu diapa-apain, sudah dia ketika membaca skenario-nya, sudah dia langsung oke gitu, dia langsung bisa memainkan apa yang saya inginkan gitu. Jadi itu yang wow, ini jadi saya nggak merasa kesulitan sama sekali. Jadi kita ngobrol, anak itu ketika dikasih tanya gitu, Mas Gin ini maunya apa gitu, gini. Oh iya, aku pernah ngalamin ini, aku kayak gini aja ya. Iya kayak gitu. Jadi benar-benar yang anak ini sangat sudah cerdas dari sananya gitu. Karena mungkin dia juga ikut sekolah acting gitu kan. Jadi memang sudah ada bekal secara basically dia memainkan karakter yang bukan dirinya di film ini gitu. Jadi emang udah plus banget ya jadinya ya. Jadi, iya. Jadi produksi keenakan sutradaranya sih. Sebenarnya jadi santai-santai gitu sih. Tapi tetap ada tantangan lain dong ya. Biarpun dapat talent yang memang sudah oke banget, tapi tetap ada tantangan lainnya ya. Oke, harus jadi teman, kayak jadi teman gitu. Misalnya anak ini ngambek atau apa gitu. Kenapa? Ya udah yuk ngobrol dulu. Iya gini-gini, mau makan apa atau mau ngapain dulu. Jadi ngobrol-ngobrol kayak gitu yang paling menyenangkan justru malah bukan tantangan tapi lebih menyenangkan aja gitu kayak teman mereka. Iya. Oh, jadi kalau ditanya tantangannya apa, justru bukan, tapi pengalamannya ini menjadi iya kan, jadi kita nggak bisa bilang itu tantangan, tapi ini adalah pengalaman yang menarik bagi saya. Poin plusnya saya mendapatkan talent yang oke banget anak kecil ini, tapi biarpun dia sudah oke, kita tetap harus mengerti moodnya dia seperti apa, pendekatannya seperti apa, agar produksinya juga tetap lancar. Wah, betul. Wah, sukses terus Mas Gin. Terima kasih. Ibu Ora Sarenya dari Elio Studio. Dan selanjutnya ini ada Mas Angkasa Ramadan dari Kembang Layar Indonesia dalam filmnya membicarakan kejujuran Diana. Halo. Halo Mbak Angkasa, selamat sore. Selamat sore. Mas, ini dari mana nih gagasan awal ceritanya? Diangkat cerita ini membicarakan kejujuran Diana. Kenapa? Ada salah apa Diana? Karena kejujuran tuh mahal harganya, Mbak. Gimana? Ya, ini sebenarnya emang awalnya emang idenya dari freedom of speech kan. Jadi kayak kebebasan untuk berpendapat dan untuk menjadi diri sendiri atau membuat pilihan gitu kan. Yang sebenarnya ini kalau direlevansikan dengan kondisi sekarang kayaknya agak sulit untuk dicapai ketika diri kita sendiri aja tuh sebenarnya udah jadi konsumsi publik dengan adanya media sosial ini, begitu loh. Jadinya tuh emang saya sengaja ambil tema itu dan diletakkan dalam komposisi yang lebih kecil dari kacamata seorang remaja, perempuan juga, yang punya masalah ketika dia berusaha untuk mengungkapkan sebenarnya pendapat dia tentang satu hal itu seperti apa, dan kebetulan pendapat itu emang berseberangan dengan majority dari orang-orang, dan seperti yang kita tahu dengan budaya sekarang ini ya, ketika ada yang aneh sedikit, ketika ada yang salah sedikit bagi mereka, justifikasinya akan sangat-sangat lumayan gitu kan. Setelah itu thread itu akan terus keluar di viral di sosial media dan membuat hal yang sebenarnya mungkin jatuhnya personal menjadi konsumsi publik dan membuat dan keripel gitu loh, seperti itu sih. Iya sih, emang sekarang ya seperti tadi Mas Angkasa bilang, mungkin ini semuanya cerita dalam kejujurannya ini relevan di zaman media sosial seperti ini. Ada apa dikit jujur rame banget, yang tadi sebenarnya masalahnya tuh jadi kemana-mana gitu. Tapi apa yang diharapkan dari penonton setelah menonton film ini, Mas Angkasa?
Ya, aku harapkan nih sebenarnya sama seperti apa yang diharapkan dengan karakter Diana ini di filmnya juga sih, gitu loh. Mosi utamanya. Ketika kita melihat sesuatu, usahakan jangan dipotong-potong, gitu loh. Coba, ini kebiasaan kita kan, kalau ketika ada satu hal, satu video atau yang viral dan segala macam, biasanya itu dipotong dulu, terus diputar balikan narasinya, terus dibikin narasi baru, gitu loh. Dan akhirnya kita jadi gagal paham sama konteks yang dibicarakan seperti apa. Ini masalah informasi juga sangat kuat sekali dalam film ini. Ketika emang kita punya budaya sekarang itu adalah pengen ngeliat sesuatu yang menohok dulu gitu loh istilahnya, dari satu rangkaian video gitu kan, tanpa mau menontonnya dari awal sampai akhir, sehingga kita paham nih sebenarnya ini konteks video ini ngomongin apa sih gitu loh. Apakah sebenarnya akan sekeras itu atau sebenarnya malah ada beneran juga gitu loh. Sebenarnya seperti itu sih. Gitu. Oh, jadi dengan menonton itu ya setidaknya kita lebih aware lagi dah ya dengan media sosial, jangan keburu ho aja, karena biarpun kita senang juga ya menikmati itu, tapi balik lagi kita harus sadar belum tentu benar loh, belum tentu ini loh, kita harus cari tahu yang oke, yang benar seperti apa. Baiklah. Nah, kalau kita bicara Indonesian TV nih, ini ada Ibu Heni, Mbak Heni masih bergabung sama kita ya? Masih. Oke, Mbak Heni, Indonesia TV ini kan sangat menaruh perhatian pada film-film untuk anak-anak. Apakah jika ada teman-teman yang sore ini bergabung memiliki program untuk anak-anak, apakah memungkinkan menawarkan programnya untuk tayang di Indonesia TV dan bagaimana mekanismenya? Oke, seperti tadi sudah kami sebutkan, sangat memungkinkan karena Indonesia TV ini memang salah satu tujuannya adalah menjadi wadah bagi ekspresi budaya masyarakat, menjadi wadah bagi partisipasi publik dalam hal kebudayaan. Jadi apabila memiliki konten-konten apa saja, sebenarnya kebudayaan itu kan luas ya. Kebudayaan itu kan apapun kegiatan kita, interaksi kita dengan orang lain, dengan bahkan dengan leluhur kita yang sudah nggak ada di samping kita, itu kan juga bentuk-bentuk kebudayaan. Yang kemudian jadi kebiasaan, kemudian diturun-temurunkan. Nah, jadi kalau teman-teman punya konten-konten yang kira-kira punya manfaat gitu ya untuk dibagikan kepada orang lain, silakan aja. Seperti tadi caranya, colek aja kita di sosial media, nanti akan kami kurasi. Apabila memang cocok gitu ya, cocok dengan pesan-pesan yang cocok dengan apa yang diperlukan oleh publik dan sebagainya, kita akan kontak balik dan kita akan koordinasi lebih jauh deh dari situ gitu. Tapi ada spek teknis yang harus dipenuhi nggak, Mbak Heni? Misalnya durasi atau genrenya dan lain-lain? Oh iya, pasti ada. Kalau mengingat anak-anak muda kan kuotanya terbatas ya. Aduh, jadi filmnya mungkin, Kompro ini, ya film-film pendek ini rasanya masih format yang paling cocok untuk dinikmati di gadget ya, di gawai-gawai yang memang bisa dibawa kemana-mana gitu. Apalagi memang kita ini kan target audiensnya itu anak muda gitu ya, yang maunya sih anak muda. Jadi terima kasih banget juga sekalian saya sampaikan di sini. Saya bangga dan saya senang gitu menjadi bagian dari reformasi, regenerasi sinias-sinias penerus perfilman Indonesia gitu. Dan kami Indonesia TV ada di sini memang untuk mendukung perjalanan dari regenerasi ini. Wow, udah ada lagu nih ya. Untuk teman-teman sahabat film yang sudah bergabung, mungkin mohon di mute dulu audionya. Nanti kita akan buka pada sesi tanya jawab. Kita akan pilih siapa yang akan bertanya nanti. Mungkin di mute dulu ya sekarang ya. Kita dengarkan dulu penjelasan dari Mbak Heni. Silakan Mbak Heni. Ya, jadi kalau untuk anak-anak mungkin tekanan khusus yang mau disampaikan itu bagaimana menarasikan pesan-pesan itu dalam cara alam berpikirnya anak-anak. Jadi anak-anak itu kan walaupun dia anak-anak tapi dia nggak suka digurui. Dia itu bukan orang dewasa kecil tapi dia punya cara berpikir sendiri dan punya logikanya sendiri. Itu tantangan sih. Kalau tadi kan yang dibicarakan ini film-film membicarakan kejujuran Diana, itu memang tentang hubungan anak dan orang tua yang seringkali itu komunikasinya nggak efektif ya. Salah paham dulu, gagal paham terus gitu. Nah, itu menurut saya itu
tadi saya sudah nonton secara utuh yang judulnya membicarakan kejujuran Diana, dan saya kasih jempol 2 kalau perlu 4. Makasih Mbak Eni. Buat saya itu relevan banget dengan persoalan zaman sekarang. Kita belum selesai keterampilan berkomunikasi kita secara verbal itu dengan orang secara langsung itu belum selesai. Kita sudah ditabrakkan dengan yang namanya sosial media, di mana itu kemudian kita harus belajar lagi berlapis-lapis cara berkomunikasi gitu ya. Dan itu yang terjadi antara orang tua dan anak, dan juga isu-isu mengenai eksistensi pencarian jati diri seorang anak, bagaimana mereka itu sebenarnya kalangan yang dipinggirkan dalam tanda kutip, yang kadang-kadang tidak pernah didengarkan pendapatnya, dan juga itu isunya relevan dengan kondisi sekolah-sekolah yang ada di bawah pemantauan Kemendikbudristek. Dan saya sangat-sangat senang sekali bahwa film-film yang seperti ini akan menjadi bagian dari platform Indonesiana TV. Selamat buat teman-teman yang sudah terpilih 10 film terbaiknya. Selamat berjuang, selamat muncul, selamat berpremiere di JAV nanti di Jogja. Jadi tadi itu layar Indonesiana adanya di JAV yang baik ya. Jadi nanti setelah dari JAV baru dibawa ke Indonesiana TV. Rasanya sih itu akan menjadi kado tahun baru yang sangat sangat manis berkesan, gitu ya. Sangat berkesan untuk menjadi program tayangan di tahun baru tahun depan Indonesia TV. Terima kasih. Sekali lagi saya mengucapkan selamat untuk 10 film terbaik di Kompro 2021, khususnya kali ini yang saya sedang ajak diskusi Ibu Rosare, Mas Gin Teguh dari Elio Studio, dan juga membicarakan kejujuran Diana Angkasa Ramadan dari Kembang Layar Indonesia. Sukses terus ya. Ditunggu Terima ya, kasih, nanti Mbak. saya akan nonton. Saya tunggu season keduanya membicarakan kejujuran AI. Ya Mas Angkasa ya. Sukses terus. Boleh Mbak, boleh. Boleh ya? Boleh. Season kedua. Ada season 1, season 2. Saya tunggu Diana udah AI, selanjutnya besoknya AI lagi. Oke? Ditunggu. Sukses terus semuanya teman-teman. Terima kasih Mbak Heni. Dan sahabat film, untuk menyaksikan program-program menarik di Indonesiana TV dapat juga melalui IndiHome Channel 200 SD dan 916 HD, karena film hasil produksi teman-teman di sini akan diputarkan pada indonesiana.tv, dan tentunya akan banyak konten menarik lainnya. Dan daftar 10 film Kompro 2021 adalah 1. Ade, Right to Nowhere, produksi Hore Production, ini dari Makassar. Lalu ada Culas, Good Work di Jakarta. Gang Permai 2, Historia Kreator dari Pontianak, Ibu Orasare, Elio Studio, Yogyakarta. Jiwo, Catch Light Picture Indonesia dari Yogyakarta. Lalu Kabar dari Kubur, Kinovia X Childhood Gang, Tangerang, membicarakan kejujuran Diana, Kembang Layar Indonesia dari Jakarta. Pasukan Semut, Gertak Film dari Pontianak. Radio Pak Cik Mahmud, Zeta Mind Studios dari Batam, dan juga Rasah Kembang Gula dari Solo. Nah, sekarang saya akan ngobrol langsung dengan 3 film tema dinamika kebudayaan yang sangat aktual dan faktual. Ini ada Radio Pak Cik Mahmud, J. Yatmoko, Zeta Mind Studio. Halo. Selamat sore. Halo, Mas J. Halo, Mas J. Halo, ya Mbak. Bisa dengar Mbak? Bisa. Hai, Mas J. Mas J. Ya, panggilnya ketemu apa lagi. J boleh, Moko boleh. Oke, Mas J aja ya. Mas J, Ya. Ini kan radio yang menyiarkan konten tradisional banyak yang tersingkirkan. Apakah ide cerita ini diangkat dari realitas yang terjadi di Batam atau Sumatera pada umumnya? Iya, jadi ide ini memang kegelisahan kita ketika melihat realita di kota kami ya, di Batam. Jadi dengan arus modernisasi yang sangat pesat di kota Batam, terus dengan arus budaya yang udah bercampur dengan baik lokal maupun luar negeri karena berbatasan dengan Singapura.
Jadi kebudayaan, konten-konten kebudayaan di Batam ini udah mulai terkikis, dan ketika kita melihat konten kebudayaan, apa sih yang bisa kita angkat untuk dibuat film gitu kan? Dan kita ada ide, oh mungkin dari radio, mungkin ya radio itu mungkin bisa mencakup baik kalangan orang tua maupun anak muda gitu. Dan di sini kita mencoba membuat film dengan tema keluarga yang mengangkat kebudayaan, di mana keluarga tersebut mempunyai sebuah stasiun radio yang mulai kurang banyak peminatnya. Jadi di sini di sini kita mencoba, oke, gimana sih caranya biar konten kebudayaan di radio tersebut bisa semarak lagi dan bisa mengangkat lagi kebudayaan yang ada di Kota Batam yang notabene adalah mempunyai akar kebudayaan Melayu gitu. Jadi dengan film ini supaya nantinya yang sudah hilang itu mulai gaung lagi ya, Mas ya, Mas J ya. Betul. Baiklah. Nah, ini kan tadi saya bilang ada 3 film nih dengan tema dinamika kebudayaan yang sangat aktual dan faktual. Pertama ada Radio Pak Cik Mahmud. Tadi sudah berbincang dengan Mas J Yatmoko dari Zenta Mind Studio. Selanjutnya ada film dari Gang Permai 2. Rizky Alvinsani dari Historia Kreator. Halo, Mas Riki. Halo, bukan Riki. Hai Mas Riki, apa kabar? Sehat Mas Riki? Oke. Mas, ini pertanyaannya seperti ini. Gang Permai 2, hidup di perkotaan yang padat penduduk. Memang banyak dinamikanya ya, kita tahu lah banyak sekali permasalahannya. Ternyata tidak hanya di Jawa saja, di Pontianak pun juga terjadi. Gitu. Nah, ini termasuk salah satu yang bergenre drama komedi nih, Gang Permai 2. Apa tantangan film komedi ini? Kan harus bikin penonton ketawa, mau nggak mau nih. Tantangannya seperti apa? Mungkin sebenarnya tantangan yang terbesar adalah karena saya itu jadinya nggak bisa objektif yang memandang ini komedinya akan bikin orang tertawa atau enggak gitu. Karena saya yang nulis sendiri dan mungkin saya yang bikin jokesnya gitu. Jadinya ya mana mungkin kan saya bisa menilai ini lucu atau enggak gitu. Cuman kalau dari saya sih mengidentifikasi sih sebenarnya mau bikin film komedi yang seperti apa. Yang saya pikirkan sih mungkin film ini bukan yang komedi bikin orang ketawa terpingkal-pingkal, tapi lebih yang cukup menggelitik aja gitu. Jadi ya mungkin karena levelnya udah agak diturunkan nih, jadi kalau menurut saya sih enggak terlalu bertantangan sih untuk yang komedinya gitu, cukup yang bikin orang menyunggingkan menyum sedikit aja gitu. Menyinggung sedikit. Menyinggung ya. Menyunggingkan cuman sah. Aduh, dari gini aja udah sah bahasa ya. Oke, berarti memang enggak lama. kita akan nonton ya nanti Gang Permai seperti apa. Gang Permai 2 nanti di JAV ke-16 ya. Baiklah, untuk selanjutnya ada kabar dari Kubur. Ada Rashid selaku sutradara dari Kinovia X Childhood Gang. Hai Mas Rashid. Halo Mbak. Halo, Mas Rashid. Ini kan kabar dari Kubur. Film horor kah? Dan film ini kan mengombinasikan dua dunia nyata dan juga setelah kematian. Boleh nggak ceritain? Ini terinspirasi dari mana? Oke, Mbak. Terima kasih banyak. Pertama, aku mau mewakili Rashid di sini karena Rashid sedang tidak bisa hadir, jadi aku yang hadir. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk cerita ini, Mbak, emang kita ada cerita horor, tapi yang kita dapatkan visual itu bukan horor yang seperti horor yang film-film Conjuring dan lain-lain yang kita ambil di sini, hanya sisi horor yang dimana ada Allah di sana. Jadi kita ambil dengan visual yang cukup tidak lemah gitu, karena kita emang nggak mau esensi dari cerita itu berubah. Dan kita itu bisa rasakan dengan cepat. Nah, kalau untuk menginspirasinya, Mbak, kalau kita lihat di sini itu pertama, kondisi seperti apapun, entah kita hidup atau mati, kita akan tetap butuh orang. Contohnya kalau kita untuk orang mati itu, kita akan tetap butuh doa dari orang. Contohnya kayak gitu. Oke.
Thank you, Mas. Dan saya mau ucapkan selamat sekali lagi untuk Radio Pak Cik Mahmud, Gang Permai 2, Kabar dari Kubur. Selamat semuanya, sukses terus. Pokoknya semua film, 10 film terbaik terpilih di Kompro 2021, semua sukses. Dan kita tunggu di JAV ke-16 nanti pastinya. Dan sekarang kita tiba di acara puncaknya. Acara puncaknya itu adalah launching dari 10 film terbaik Kompro 2021. Silakan Pak Mahendra. Baik, hari ini 10 film hasil dari kompetisi film pendek kita secara resmi kita launching untuk tayang di premier di JAV 2021. Selamat untuk semuanya. Yeay. Dan ini dia videonya. Ngapain mau bos sih? Saya itu cek gawean. Perempuan kan wajib dapur, ya wajar. Iki sekali seumur hidup momen timbul tadi hati manten iki. Pak Bambang itu kan pembisnis. Tak ada untung kita mempertahankan budaya kita sendiri. Iya, ini mbaknya nih memang ngutang apa niat nyolong ya mbak ya? Ini sampai sekarang belum ada pembayaran loh mbak. Halo pak, kita yang pesan caps. Dari orok gue doain supaya lu jadi orang. Hah? Ini balasan lu, Dul. Selamat, itu tadi kita sudah saksikan video kompilasi teaser 10 film Kompro 2021. Selamat untuk 10 film terbaik yang nantinya akan tayang di JAV dan juga setelah itu akan tayang di Indonesiana TV. Selamat sekali lagi, sukses. Dan sekarang kita masuk dalam sesi tanya-jawab yang seperti saya sudah sampaikan di awal tadi. Kalau teman-teman boleh memberikan pertanyaan dengan format nama, spasi kota domisili, lalu juga pertanyaan ditujukan oleh siapa. Dan sekarang saya akan membacakan pertanyaan pertama. Ini dari Zoom, ada Andesa dari Valid News. Oke, ini teman-teman media kita ingin bertanya kepada Pak Mahendra. Pertanyaan seperti ini, Pak Mahendra. Festival-festival film berperan penting dalam mendorong penguatan ekosistem perfilman dengan memunculkan sineas-sineas baru dan karya-karya dengan kualitas baru. Dalam hal ini, pertanyaan saya tertuju pada keberadaan sekolah film. Bagaimana perannya untuk penguatan perfilman nasional? Itu pertanyaannya. Di sisi lain, mengutip aktor Lukman Sardi yang mengatakan bahwa film Indonesia saat ini memimpin paling tidak di Asia Tenggara. Seharusnya sekolah film di Indonesia juga jadi pusat kajian film di Asia Tenggara. Tapi sepertinya sekolah film atau jurusan film di perguruan tinggi kita belum sampai pada titik itu. Bagaimana menurut Pak Mahendra? Silakan Pak Mahendra. Ini dari Andesa, Valid News. Ya, baik. Terima kasih dari Andesa. Saya pikir memang kita, Mbak Ai, kita kan tahu semua penting. Ada 7 ekosistem film ya. Yang dari kreasi, produksi, distribusi, eksebisi, literasi, dan apresiasi. Kemudian ke-6-nya adalah arsip, dan ke-7-nya adalah pendidikan film. Jadi sebetulnya itu juga penting. Tadi pendidikan film sebetulnya memang sangat penting, tetapi di kami memang sedang koordinasi dengan yang ada di vokasi. Karena ada Dijen yang mengurusi untuk sekolah-sekolah. Jadi kami kan tidak yang Dijen Kebudayaan, kami direktorat kami paling memperkuat terhadap bagaimana skema untuk meningkatkan capacity building dan sebagainya. Jadi itu, dan saya pikir betul sekali sekolah film harus menjadi
catatan khusus untuk ini ya, untuk masa depan film kita. Nah, seperti yang tadi disampaikan, bukan hanya dari Pak Lukman, bahkan Pak Presiden pada saat di FFP juga Indonesia sedang berada di paling depan untuk film-film kita untuk di Asia Tenggara. Jadi saya pikir sih ya kita sedang koordinasi terhadap dengan PIK Vokasi, dan direktorat kami juga ada namanya PTLK juga yang mengurusi tentang SDM ya, sumber daya manusianya, termasuk yang di sekolah itu dan sebagainya. Itu sih Mbak. Jadi kita akan tetap memperkuat di pendidikan film karena tidak hanya di sekolah yang akademi, tapi juga ada di yang sekolah-sekolah yang di jurusan ya, di vokasi dan sebagainya. Itu sih Mbak. Oke. Baiklah, ini ada pertanyaan lagi. Pertanyaan kedua ini dari Bakti, eduara.com. Pertanyaannya ini izin bertanya kepada Mas Iva. Mas Iva, apakah antusiasme dari kalangan mahasiswa untuk ikut kompetisi film pendek semacam ini semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Jika iya, indikatornya seperti apa? Terima kasih dari Bakti, dari Mas Bakti. Bakti Haryani, eduara.com. Ya, benar sekali gitu bahwa menurut saya sekarang juga meningkat, dan yang paling penting memang di setiap generasi itu menurut saya mempunyai tantangannya atau permasalahannya masing-masing gitu ya. Bisa jadi di generasi-generasi awal gitu, seperti generasi saya itu juga maksudnya awal tuh setelah era digital gitu, itu tuh kadang-kadang permasalahannya memang kami sadar sekali gitu, produksi tapi outputnya masih sangat minim gitu. Kita mencari festival itu masih bisa dihitung dengan jari gitu. Tapi sekarang ini generasi yang sekarang bukan berarti tidak punya tantangan yang berbeda lagi gitu. Bagaimana di antara banyak sekali output ini, banyak sekali kemungkinan ini harus tetap menyeleksi, harus tetap memilih gitu. Jadi balik ke pertanyaan tadi, indikasi saya sih, saya memakai indikasi personal gitu ya, bahwa saya berusaha sekali gitu mengikuti perkembangan ini gitu. Tapi sekarang ini kayak misalnya dulu saya masih bisa tahu gitu, misalnya ada festival film untuk teman-teman mahasiswa misalnya di Sinematografi UI atau misalnya di Liga Film ITB itu. Sekarang banyak sekali, bahkan ada beberapa yang saya juga tidak tahu itu tiba-tiba menang di sini. Jadi memang indikasinya sekarang itu perlu arsip, benar sekali tadi Pak Mahendra sampaikan, perlu pendataan gitu, karena indikasinya sudah tidak bisa gitu didata hanya dengan hanya dengan mengingat saja atau hanya dengan melihat perkembangannya saja, tapi perlu ada pendataan yang sifatnya memang, karena komunitas atau festival-festival seperti ini kan salah satu kelemahannya memang muncul dan menghilang begitu saja ya. Maksudnya data tahun ini itu sudah berbeda sekali dengan data tahun depan gitu. Nah, itu yang indikasinya seperti itu sih gitu. Oke. Nah, sekarang ini ada pertanyaan terakhir untuk Ibu Heni atau Mbak Heni. Pertanyaan gini, izin bertanya, kalau misalnya kita sebagai ruang produksi ingin berkolaborasi dengan Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, gimana ya? Ini dari Didor Studios di Jakarta Barat. Mbak Heni, kira-kira gimana Mbak? Kalau kita sebagai rumah produksi ingin berkolaborasi dengan Direktorat Perfilman? Boleh. Betul sekali. Jadi di awal tahun ini kami memang sedang merancang satu kerangka desain produksi untuk tahun depan, dan kami walaupun belum terlalu open for public gitu ya, tapi kami sudah membuka diri untuk mitra-mitra rumah produksi yang kira-kira punya konsep produksi atau konsep tema tertentu yang mungkin teman-teman bisa mulai melihat-lihat bahwa konten-konten di kanal Indonesia TV ini kan muatan kebudayaannya yang lebih diutamakan. Nah, jadi kalau misalnya punya niatan untuk menjadi mitra produksi di Direktorat PMM, silakan saja ajukan proposalnya ke email kanal budaya kita @gmail.com. Kanal budaya kita @gmail.com. Atau balik lagi kalau mau gampang, colek aja di sosial media. Oke, tadi Instagramnya adalah @indonesiana.tv. Betul. Instagram tapi sekali lagi,
Dan Twitternya juga sama. Juga indonesiana.tv. Jadi boleh colek-colek atau boleh ke email kanal budaya.kita. Baiklah, seru banget perbincangan kita sore hari ini. Terima kasih, tapi sebelum kita tutup, saya ingin meminta Pak Mahendra untuk menyampaikan closing statement terlebih dahulu. Silakan Pak Mahendra. Waduh, oke. Baik, terima kasih untuk semuanya yang hadir di sini, Mbak Ai dan teman-teman tadi narasumber. Sekali lagi selamat atas 10 film yang akan masuk di JAV dan akan masuk juga di Indonesiana TV. Moga-moga bisa berhasil juga di luar negeri gitu ya, di festival-festival yang akan dipilih dan masuk di bisa berprestasi. Terus semangat gitu ya Mbak Ai ya. Dan kita siap terbuka, tadi hanya menambah sedikit. Kalaupun nggak bisa ke mention, boleh dikirim juga proposal ke direktorat kami juga bisa. Tolong dicek, kami memang fokusnya ke Indonesiana TV. Kalau rumah produksi pengen ada ide, ada apa, silakan melihat semuanya sehingga ada ide, wah ini baik untuk anak atau mau bikin apa, program apa juga boleh, tidak harus film. Jadi program kan juga boleh, karena kami juga memang bentuk dalam bentuk bisa TV dan sebagainya. Jadi di Indonesiana TV tersebut. Jadi itu saja Mbak. Terima kasih atas ngobrol hari ini, senang sekali Mas Iva, Mas Arfan, Mbak Anggi, Mbak Eni, gitu, Mbak Ai, gitu, dan teman-teman semuanya. Semoga kita bisa memajukan perfilman kita. Kami siap selalu terbuka untuk hadir apa yang diperlukan untuk Indonesia dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi dan selamat untuk sebelum film yuk nonton di JAV. Ya, kita semua nonton di JAV untuk memeriahkan di JAV dan juga nanti kita juga nonton di Indonesiana TV. Demikian Mbak. Baiklah. Sekali lagi saya mengucapkan selamat untuk 10 film Kompro 2021. Selamat, nanti kita akan saksikan sama-sama di JAV ke-16 dan juga Indonesiana TV. Baiklah, berhubung waktunya terbatas, kita akan mengakhiri obrolan kita ngobras hari ini. Sebelum kita mengakhiri sesi diskusi hari ini, mari kita berfoto bersama. Untuk teman-teman semua sahabat film, mohon dibuka videonya. Kita akan foto bersama 4 kali shot. Yuk, boleh gayanya yang terbaik kita take yang pertama dulu, dibuka. Yang belum videonya belum dibuka, silakan dibuka terlebih dahulu. Yuk, kita akan posting di sosial media loh. Jadi mukanya harus manis-manis, ganteng-ganteng. Ayo, sekarang posenya mau pose gimana nih? Karena ada 4 pose, jadi agak harus mikir dulu pose pertama. Oke, gaya bebas dulu deh. Pasang pose terbaik yang kalian punya. Baiklah, saya hitung ya. Hitungan mundur. 3, 2, 1. Oke, pose kedua. Oke, pose kedua Mbak Heni tadi udah begini ya. Berarti pose kedua gini deh. Tangannya semua ke atas 2. Yuk, pose kedua semuanya. Ya, kita akan posting di media sosial. Oke, 3, 2, 1. Pose ketiga. Wah, saya seneng nih. Mbak Heni atau Mas Iva, gayanya gimana dong pose ketiga? Gimana? Saya mau lihat nih pose ketiga. Oh, gini. Oh, pose ketiga. Pose ketiga ya. Oke, pose ketiga hari ini. 3, 2, 1. Nah, pose keempat gimana dong? Pose keempat gimana nih? Hah? 4 gimana nih? Oh, 4. Bebas deh, foto kali kasih senyuman termanis dari semuanya. 3, 2, 1. Yeay, terima kasih semuanya teman-teman. Kita akan pasang semua foto-foto ini di media sosial. Nanti akan ada nama-nama dan foto-foto kalian semuanya. Baiklah, terima kasih banyak untuk para narasumber yang sudah hadir sore hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Mahendra. Tadi juga Pak Hilmar sebenarnya akan bergabung, tapi mungkin masih ada tugas gitu ya. Terima kasih juga untuk Mas Iva, Mas Alvan Sabra, dan juga Mbak Heni Wiradimaja, Mbak Anggi, semuanya, dan para mentor dan juri lainnya. Terima kasih sudah bergabung, dan buat tim yang sudah terpilih, sekali lagi selamat dan sukses untuk filmnya. Dan juga terima kasih kepada para sahabat film dan media yang sudah mengikuti kegiatannya dengan baik. Dan saya ingatkan untuk sahabat film, buat teman-teman di Yogyakarta, jangan lupa saksikan penayangan perdana Layar Indonesiana, 10 film pendek terpilih kompetisi produksi film 2021 dalam JAV ke-16 tanggal 28 dan 29 November 2021 di Empire XXI Yogyakarta.
nonton layar Indonesiana ini gratis, dari sebuah hadiah gratis. Namun karena kapasitasnya terbatas, jadi kalian harus cepat-cepat pesan tiketnya dari sekarang. Bagaimana cara pesan tiketnya? Kamu bisa cek di akun Instagram @justjogja. Nah, untuk menyaksikan program-program menarik di indonesiana.tv, dapat juga melalui IndiHome channel 200 SD dan 916 HD, karena film hasil produksi teman-teman di sini akan diputar pada indonesiana.tv dan tentunya akan banyak konten menarik lainnya. Yuk dukung karya teman-teman kita dengan memberi like dan juga komentar positif pada tayangan filmnya, dan kunjungi dan ikuti Instagram film dan musik saya yang bercentang biru @pusbangfilm, dan informasi menarik seputar film, musik, media, dan kegiatan lainnya ada di sana tentunya. Juga untuk mengikuti info update-update terkait kompetisi produksi film. Baiklah, terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang sudah menyelenggarakan Kompro Film Pendek 2021. Terima kasih juga saya ingin ucapkan kepada community partner Instagram kami, yaitu @indonesia@indonesia.id dan @kompetisikreatif_id. Sampai jumpa di Ngobras berikutnya semuanya. Jaga kesehatan dan ingat pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Saya Permatasari Harha pamit sendiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Salam. Ya, sehat-sehat semuanya. Terima kasih.